Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, saya Darmawan, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 tahun 2022, program studi pendidikan biologi Universitas Syekh Kuala, akan melaksanakan uji kinerja video pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning, pendekatan saintifik, mata pelajaran biologi di kelas 12 IPA SMA Negeri 5 Rejang Lebong. Mari sama-sama kita saksikan video pembelajaran berikut. Assalamualaikum. Pagi Bapak Ibu. Beri salam kepada Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Silakan selamat untuk memimpin doa. Sebelum memulai kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya? Baik, nampaknya hari ini anak murid Bapak cerah-cerah semua ya. Kembali hari ini kita belajar biologi 2 jam ke depan sama Bapak. Pada minggu lalu kita sudah belajar tentang metabolisme. Ingatkah kalian tentang metabolisme? Apa itu metabolisme? Angkat tangan. Aja. Metabolisme adalah seluruh proses biokimia yang terjadi di dalam tubuh kita. Berapa pembagian antara metabolisme dibagi menjadi? 2. Yang pertama anabolisme. Yang kedua katabolisme. Katabolisme artinya? Saya Pak. Ya, silakan Deva. Katabolisme yaitu penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Katabolisme adalah penguraian senyawa kompleks menjadi Senyawa senyawa sederhana. Tepuk tangan dulu untuk Deva. Baik. Bagus ya jawaban dari Deva yang menjelaskan tentang katabolisme, luar biasa sekali. Bagus. Dan masih ingat tentang materi kita pada minggu lalu. Yang lain masih ingat? Kemudian apa itu enzim? Pak, Ya, silakan Tiara. enzim adalah biokatalisator yang mempercepat suatu reaksi tanpa ikut bereaksi. Ya, baik. Tepuk tangan untuk Tiara. Bagus ya jawaban dari Tiara, luar biasa sekali. Materi kita pada minggu lalu semuanya pada ingat. Kemudian bagaimana kerja enzim? Bekerja secara spesifik. Bekerja secara spesifik. Artinya satu enzim hanya bekerja pada satu substrat. Kalian pernah mendengar tentang diabetes, penyakit diabetes? Apa itu penyakit diabetes? Penyakit gula. Apakah penyakit gula itu diturunkan pada anaknya? Pernah mendengar? Nah, kenapa bisa diturunkan ke anaknya? Silakan aja. Karena ada faktor genetika yang mempengaruhi. Karena ada faktor genetika yang mempengaruhinya. Baik, tepuk tangan untuk Ajeng dulu. Ini adalah materi genetika.
ada kromosom, ada gen yang akan kita pelajari hari ini. Baik, perhatikan gambar berikut. Apa yang kalian perhatikan? Sule. Sule beserta siapa? Anak-anaknya. Coba perhatikan muka Sule dan anak-anaknya. Anaknya itu mirip ya? Mirip nggak? Mirip. Mana yang anaknya? Semuanya. Mukanya mirip nggak? Mirip. Kenapa bisa mirip? Karena ada faktor genetika. Baik, apa saja yang diturunkan dari orang tua kepada anaknya? Silakan Ajeng. Sifat fenotipnya Pak, Ya. seperti warna rambut, Ya. seperti ada yang pirang, ada yang hitam, terus ada yang bentuknya lurus, ada yang putih. Oke, baik, luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah, silakan dibaca. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran probable learning dengan pendekatan saintifik, peserta didik dapat mendeskripsikan struktur dan fungsi gen. Nah, sekarang kita membentuk kelompok. Jadi Bapak membagi kalian menjadi 3 kelompok. Yang pertama kelompok DNA, yang kelompok yang kedua RNA, dan kelompok yang ketiga kromosom. Baik, sekarang kita panggil nama kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tolong dibantu saya beli untuk membagikan LKPD-nya kepada masing-masing kelompok. Baik, coba perhatikan LKPD kalian yang telah dibagikan oleh teman kalian. Untuk kelompok DNA itu membuat gambar DNA. Jadi setelah artikel yang kalian baca, kemudian masing-masing kelompok membuat karya. Kelompok DNA membuat gambar DNA dan kromosom. RNA itu membuat laporan ilmiah. Kromosom itu membuat surat redaksi tentang cara mencari hubungan kerabatan antara orang tua dan anak dari artikel yang Bapak berikan di LKPD kalian. Baik, masing-masing kelompok sudah ya sedang mengerjakan tugas yang Bapak berikan. Untuk yang kelompok DNA fokus kepada DNA, yang RNA juga seperti itu dari artikel yang telah Bapak berikan kepada kalian. Oke. Nah, sekarang Bapak akan menilai sikap kalian. Di antaranya keaktifan, bagaimana cara kalian bekerja sama. Jadi Bapak harapkan semuanya aktif ya untuk mengerjakan LKPD yang sudah Bapak berikan. Bagaimana? Ada kesulitan dalam pengerjaan LKPD-nya? Sejauh ini belum Pak. Belum ya? Itu apa yang dikerjakan sekarang? Mencari struktur, penjelasan struktur. Penjelasan struktur DNA dari LKPD yang sudah Bapak berikan. Dari pembahasan masalah yang Bapak berikan dari artikel, bagaimana? Ada masalah? Sekarang sedang membaca artikel ya. Halo. Hai. Gimana kelompoknya? Kelompok apa ini? Kromosom. Apa yang dikerjakan? Membuat surat. Oke, dengan 2 bahasa ya. Satu bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Oke, baik. Tidak ada kendala dari artikel yang diberikan? Sejauh ini Belum ada ya. Baik. Silakan lanjutkan. Baik, kelompok RNA. Apa yang dikerjakan? membuat laporan ilmiah. Membuat laporan ilmiah. Dari mana? Dari artikel. Dari artikel ya. Oke. Sudah dibaca artikelnya? Jadi untuk website lengkapnya Bapak sharekan ke grup ya. Sudah dibaca semuanya ya? Baik. Tidak ada masalah yang kelompok ini? Baik anak-anak, udah selesai semua pekerjaannya? Sudah. Baik, kelompok DNA sudah selesai? Sudah. Kelompok RNA? Sudah. Kelompok kromosom? Sudah. Baik, karena sudah selesai semua, sudah siap ya masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Andre yang telah berpisah dengan orang tuanya selama 40 tahun. Jadi ketika dia bertemu sama orang tuanya, pasti ada ragu kan itu orang tuanya atau bukan. Nah, si Andre ini pun melakukan tes DNA untuk memastikan apakah itu positif ibunya atau bukan. Dan ternyata hasilnya positif. Dari artikel inilah kami membahas tentang DNA dan gambar struktur DNA. Oke, gambarnya bisa dilihat di sini. Ini struktur sederhananya. Oke, saya akan membacakan strukturnya. Struktur DNA terdiri dari nukleotida, yaitu nukleotida ini terdiri lagi menjadi 3 bagian, yaitu satu molekul gula, dalam hal ini adalah deoksiribosa, 2 satu molekul fosfat, dan ketiga 1 molekul basa nitrogen. Dan 1 molekul basa nitrogen ini terdiri lagi menjadi 2, yaitu 1 purin dan 2 pirimidin. Selanjutnya, 1 molekul gula dan 1 molekul basa disebut nukleosida. 3. Ketentuan cerga menyatakan bahwa perbandingan A per T dan S per G selalu mendekati 1. 4. Watson dan Crick berpendapat bahwa struktur DNA double helix hanya dapat stabil apabila basa adenin dari satu pita berpasangan dengan basa timin dari pita pasangannya, dan basa sitosin berpasangan dengan basa guanin. Pasangan adenin dan timin dihubungkan oleh 2 atom H, sedangkan basa sitosin dan guanin dihubungkan dengan 3 atom H. Oke, selanjutnya, sebuah nukleotida selalu memiliki ujung 3, OH5P, sehingga dalam double helix, menurut model Watson-Crick, terdapat satu buah pita dengan arah 3-5, sedangkan pita pasangannya 5-3. Oke, berarti pita pasangan itu berbalik dengan sebuah pita dengan arah 3-5. Oke, silakan. Saya dari kelompok RNA ingin bertanya, bagaimana DNA itu bisa mendeteksi perwarisan sifat? Oke, terima kasih pertanyaan dari kelompok RNA. Pertanyaannya akan dijawab oleh rekan saya, yaitu Nurali. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok RNA. Dideteksi dengan cara tes DNA untuk mencari hubungan kekerabatan yang paling dekat seperti ibu dan anak dengan melihat variasi pasangan kodon. Sekian, terima kasih. Baiklah, tidak ada yang ingin bertanya lagi? Ya. Jadi yang dapat kita ambil dari pelajaran ini terkait dengan artikel tersebut adalah jika kita ingin mengetahui keturunan tersebut adalah keturunan kita, maka diperlukannya tes DNA. Struktur DNA terdiri dari nukleotida, 1 molekul gula dan molekul basa. Sebuah nukleotida selalu memiliki ujung 3 OH dan 5P. Sekian, terima kasih. Sudah jelas ya? Sudah. Baiklah, jika sudah jelas, saya tutup presentasi ini. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beri aplaus untuk kelompok DNA. Baik, kelompok DNA sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dan dilanjutkan oleh selanjutnya untuk mempresentasikan dari kelompok RNA. Baiklah, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami tentang laporan ilmiah dengan judul identifikasi hubungan kekerabatan melalui tes DNA yang akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Slamet. Identifikasi hubungan kekerabatan melalui tes DNA. Latar belakang. Beberapa identifikasi ciri-ciri spesifik hubungan kekerabatan diketahui dari ekspresi fenotip yang muncul karena ciri-ciri spesifiknya tidak sesuai. Maka perlu untuk identifikasi hubungan kekerabatan melalui tes DNA. Dari artikel yang kami baca. Rumusan masalah, bagaimana mengetahui ciri-ciri spesifik pada hubungan kekerabatan yang paling dekat. Hasil dan pembahasan. Tes DNA tidak sebatas mengungkap hubungan keluarga, namun banyak hal lain yang bisa dijelaskan melalui tes DNA. Tes DNA atau ADN, asam deoksiribonukleat, merupakan cara paling akurat untuk mengetahui identitas seseorang. DNA merupakan materi genetik di dalam tubuh setiap orang yang diwarisi orang tua, yakni ayah dan ibu. DNA berada di inti sel dalam struktur kromosom yang berfungsi yakni pemberi kode untuk setiap manusia, misal warna rambut, bentuk mata, wajah, dan lain-lain. Setiap manusia memiliki 22 pasang kromosom somatik dan sepasang kromosom kelamin. Tes DNA dilakukan dengan mengambil sedikit bagian tubuh untuk dibandingkan dengan orang lain. Pertama, mengambil DNA dengan sifat unik berbeda pada setiap orang.
Kedua, dilihat urutan pengulangannya dan nomor kromosomnya. Ketiga, jika memiliki 16 STR yang sama dengan pembandingnya, maka bisa dikatakan dua orang yang diteliti memiliki hubungan darah. Sumber uji DNA bisa dari darah, jaringan, lunak, tulang, dan gigi, air liur, akar rambut, sel kulit mati, dan sperma. Tes DNA dalam kasus meliputi hubungan keluarga, imigrasi dan kewarganegaraan, korban bencana, perang dan tindak kejahatan, identitas diri, hewan langka, dan mendeteksi penyakit. Baik, itulah pemaparan dari kelompok kami. Silahkan kelompok kromosom untuk bertanya. Baiklah, kami dari kelompok kromosom ingin bertanya, apa fungsi DNA dan RNA? Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok kromosom. DNA berfungsi sebagai informasi genetik jangka panjang. DNA menjadi transmisi informasi genetik untuk membuat sel lain dan organisme baru. Sementara RNA digunakan untuk mentransfer kode genetik dari inti ribosom untuk membuat protein. Baik, apakah kelompok kromosom puas dengan jawaban kami? Puas. Kesimpulan dari kelompok kami bahwa untuk mengetahui hubungan kekerabatan bisa melalui tes DNA dengan cara mengambil sedikit sampel seperti darah, jaringan lunak, air liur, rambut, dan lain-lain. Tes DNA juga bisa mengetahui hubungan kekeluargaan dan kewarganegaraan, tindak kejahatan, identitas diri, dan mendeteksi penyakit. Demikianlah pemaparan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bagus ya. Baiklah, kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami dalam dua bahasa. Bahasa pertama, bahasa Indonesia akan disampaikan oleh rekan saya, Pipi, kemudian bahasa Inggris oleh Tia. Pada rekan saya, Pipi, saya persilakan. Kepada Saudara Andre di Holland, Belanda, kami peserta didik dari SMA Negeri 5 Rejang Lebong, kelas 12 IPA, dengan ini membantu Saudara Andre untuk mengetahui hubungan kekerabatan. Dari artikel yang kami baca, perlu dilakukan tes DNA dengan melihat hubungan kekerabatan yang dekat, seperti orang tua dan anak atau saudara kandung. Kemudian dengan melakukan tes DNA paternitas. Apakah itu tes DNA paternitas? Melansir Cleveland Clinic Asam Deoksiribonukleat atau DNA adalah materi genetik yang diwarisi dari pihak ibu dan ayah. Paternitas mengacu pada kebapaan. Tes DNA paternitas menggunakan DNA yang biasanya diambil dari usapan pipi bagian dalam untuk menentukan apakah seorang pria adalah ayah biologis dari anak tersebut. Seberapa akurat tes DNA paternitas? Tes DNA paternitas sangat akurat. Sebuah tes dapat menunjukkan dengan akurasi sebanyak 99,9% jika ternyata seorang pria bukan ayah biologis dari seseorang. Mengapa orang membutuhkan tes DNA paternitas? Menetapkan siapa ayah dari seseorang bisa menjadi penting karena beberapa alasan tertentu dapat membantu mendapatkan hak hukum atas tunjangan anak, hak asuh, tunjangan jaminan sosial, dan warisan. Mengidentifikasi hubungan ke kondisi genetik yang dapat mempengaruhi kesehatan jangka panjang. Apa sajakah jenis tes DNA paternitas? Jika seseorang mencoba membuktikan atau menyangkal peran paternitas karena alasan hukum, tes harus dilakukan di lingkungan medis atau tes DNA paternitas legal. Jika tidak, seseorang dapat menggunakan alat tes DNA paternitas dari rumah yang dapat dibeli secara online atau di toko obat. Dear brother Andre, di Holland, di Netherlands, we are students of SMA Negeri 5 Rejang Lebong, grade 12 science. Here we helping brother Andre to find out the kinship relationship problem. The articles we read, it is necessary to do a DNA test by looking at close kinship relationships such as parents and children or biological awareness, then we do paternity DNA test. Baiklah, pemaparan materi dari kami. Selanjutnya disilakan kepada kelompok RNA untuk bertanya. Kami dari kelompok RNA ingin bertanya dengan kelompok kromosom. Bagaimana tes DNA paternitas bisa menentukan kewarganegaraan? Baiklah, kami dari kelompok kromosom akan menjawab pertanyaan dari kelompok RNA.
bisa dengan melihat ciri-ciri spesifik dari keluargaan negara seseorang, misal mongonoloid, kaukosoloid, negroloid. Nah, jadi itu bisa menentukan ciri-ciri yang bisa mendekati. Tes DNA paternitas menggunakan DNA yang biasanya diambil dari usapan pipi bagian dalam untuk menentukan apakah seorang pria adalah ayah biologis atau ayah kandung dari anak tersebut. Terima kasih. Apakah puas dengan jawaban kami? Puas. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Selanjutnya kesimpulan yang akan dibacakan oleh Pipi. Baiklah, kesimpulan dari kelompok kami, kita bisa mengetahui hubungan kekeluargaan dengan menggunakan tes DNA paternitas. Segitulah penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentang genetika itu substansinya apa saja? Yang pertama kita membagi menjadi dua, yang ada gen, kemudian ada kromosom. Nah, di dalam kromosom ini nanti ada yang dinamakan dengan DNA. DNA inilah yang menjelaskan atau yang menyimpan informasi genetik. Nah, di gambar kromosom ini, sini ya, tanda panahkan. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini gambar kromosom. Kemudian di dalam kromosom ini ada seperti gambar seperti ini. Oke, seperti benang kusut, ya. Nah, seperti ini. Yang tengah ini dinamakan dengan sentromer. Oke. Kemudian yang bagian ini dinamakan dengan lenan. Baik. Nah, di dalam inilah yang dinamakan dengan DNA. DNA itu adalah dinukleat asid, ya. Oke, dinukleat, di artinya dua, nukleat artinya nukleat, ya. Asid itu adalah asam. Nah, berarti ada dua asam nukleat. Jadi gambarnya seperti ini. DNA itu ada seperti benang seperti ini, ya. Kemudian dia berikatan dengan menjadi seperti ini, untayan seperti ini, menjadi double helix yang dinamakan dengan double helix. Oke, double helix itu adalah dua untayan benang. Oke. Nah, kalau kita potong DNA-nya kembali, maka DNA itu akan seperti ini. Oke, yang seperti dijelaskan oleh kelompok DNA tadi, DNA itu berpasangan. Kalau ini misalnya guanin, ada sitosin, ada timin. Ini misalnya, atau kita tambah lagi dengan adenin. Nah, setiap pasangan-pasangan DNA ini, guanin selalu berpasangan dengan sitosin. Sedangkan sitosin selalu berpasangan dengan guanin. Dan adenin berpasangan dengan timin. Begitu juga timin berpasangan dengan adenin. Nah, inilah informasi-informasi DNA ini. Nah, ada pertanyaan dari kelompok RNA tadi. Bagaimana kita bisa mengetahui variasi-variasi dari RNA? Nah, ini adalah pasangan-pasangan untayan DNA ini, pasangan yang dinamakan dengan kodon. Ya. Nah, kodon itu adalah variasi protein yang tersusun dari pasangan-pasangan ini, ya. Misalnya ada namanya valin, hialin, ya. Nah, misalnya satu kodon itu bentuknya seperti ini. Misalnya GCC. Pasangan kodonnya itu akan terbentuk menjadi CGG. Luar biasa sekali. Pada hebat semua, ya, Pak. Bapak. Nah, setelah itu dari DNA ini akan membentuk yang dinamakan dengan DNA transfer. Dari DNA transfer menjadi DNA messenger, dan itu akan nanti terbentuk RNA atau ditranskripsi menjadi RNA. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Nah, anak-anakku sekalian,
Dari hasil presentasi masing-masing kelompok pada hari ini dan semua pertanyaan-pertanyaan, maka dapat kita simpulkan bahwa substansi genetika itu adalah kromosom. Kromosom itu suatu substansi DNA yang dikemas sehingga membentuk kromosom. Kemudian dari kromosom itu kita belajar tentang DNA. DNA itu terdiri dari tersusun atas double helix dan masing-masing kodonnya itu berpasangan. Guanin berpasangan dengan sitosin, sedangkan timin berpasangan dengan adenin. Yang seperti dijelaskan oleh kelompok DNA bahwa ada dua substansinya pada DNA, ada purin dan pirimidin. Nah, anak-anakku sekalian, demikianlah kita belajar hari ini, luar biasa sekali. Dan sekarang Bapak akan mengadakan evaluasi. Jadi tempat duduknya dikembalikan ke tempat semula dan kita mengadakan evaluasi. Oke? Baik, sekarang Bapak akan mengadakan evaluasi. Jadi masing-masing kalian mengerjakan dengan benar. Ada 6 soal, jadi dikerjakan dengan tepat. Bapak beri waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Dibantu, tolong dibantu. Belakang ya. Ke belakang. Ke belakang. Baik, siswa yang sudah mendapatkan soal langsung dikerjakan. Belakang. Baik, waktunya sudah habis, silakan dikumpulkan. Sudah semua dikumpulkan? Sudah. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Bapak akan memberikan PR. Ini tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Jadi Bapak diktekan soalnya ya. Jelaskan jawaban Anda disertai alasan yang tepat sesuai teori yang telah Anda pelajari. Demikian kita sudah belajar tentang materi genetik pada hari ini. Persiapkan diri kalian untuk belajar minggu depan tentang materi pembelahan sel. Terima kasih atas perhatiannya. Kepada Selamat, silakan untuk memimpin doa. Pulang, pada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, demikian kita sudah belajar materi tentang substansi genetika pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi minggu depan di materi pembelahan sel. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.